Mary terdiam sambil duduk termenung. Tangannya menggenggam erat sebuah sapu tangan berwarna merah jambu dengan nama Namira. Tulisan itu dibuat dengan benang emas yang dibordir menggunakan tangan. Air matanya meleleh, hatinya remuk. Pikirannya berkelana ke dalam kejadian 18 tahun silam. Aku harus menyelamatkan Namira. Namira tidak bersalah. Dia yang gila, kata Mary waktu itu. Dia sedang dalam keadaan darurat. Dia dikejar-kejar Swan yang tiba-tiba saja bertindak seperti orang gila, yang meneriakinya dan mengejar-ngejarnya sambil membawa sebilah pisau belati. Serahkan anak itu, atau kalian akan aku bunuh, Mary. Ancam suami Mary waktu itu. Mary yang ketakutan lari secepat yang ia bisa. Saat sedang bersembunyi di balik pohon besar, ia dan anaknya ditarik dengan mulut dibungkam oleh seorang perempuan setengah baya. Mary yang kaget, pingsan. Saat bangun, ia berada di sebuah rumah tua. Seorang perempuan muda dan cantik menyambutnya dengan senyuman manis dan penuh pesona. Kau tidak usah takut. Saat ini, kau dan anakmu berada di tempat yang aman. Suamimu tidak akan bisa menemukanmu di sini, kata perempuan muda itu. Suasana berbeda dirasakan Mary. Firasatnya mengatakan ini tidak benar, tapi dia tidak mempunyai pilihan untuk pergi. Rumah itu berada di tengah hutan. Mary hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada perempuan muda itu. Setelah itu, dia tertidur. Matahari sudah beranjak naik. Sinarnya yang hangat membelai wajah Mary. Mary terbangun. Betapa kagetnya ia, ternyata ia berada di tengah-tengah kuburan yang luas. Mary langsung beranjak dari tidurnya dan mencari-cari bayinya ke sana kemari. Seorang penjaga kuburan itu melihatnya. Lalu ia pun menegurnya. Maaf, ibu, ini siapa? Dan sejak kapan ibu ada di sini? Tanyanya pada Mary. Mary yang merasa kebingungan menceritakan semuanya. Penjaga kuburan itu hanya tersenyum dan mengajaknya pergi ke rumahnya. Ini desa Cipadung, dan desa ini berada di kaki gunung Manglayang, kata Budian, istri penjaga kuburan. Mary bertambah bingung. Ini bukan desaku, kenapa bisa seperti ini? Jawab Mary dengan air mata yang bercucuran. Saya berasal dari Banyuresmi, sambungnya. Budian dan suaminya terdiam. Mereka bingung harus bagaimana. Bagaimana kalau ibu, aku antar ke rumah Pak Kade saja? Apakah ibu bersedia? Tanya Budian diiringi anggukan Pak Ramli, suaminya, sang penjaga kuburan yang menemukan Mary. Mary hanya mengiyakan. Mereka pun pergi bersama-sama menuju rumah Pak Kades. Pak Kades yang kebingungan juga menyarankan Mary untuk menemui Pak Haji JJ, seorang kiai termasyur karena kemampuannya yang bisa menembus alam gaib. Di rumah Pak Haji JJ, Mary yang sudah memakai mukena mengucapkan kalimah istighfar berkali-kali. Dibimbing oleh Pak Haji, Mary lalu mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang lainnya. Air mata Mary mulai bercucuran. Ia mengingat semuanya. Orang tuanya yang sudah meninggal dunia saat Mary masih kecil. Rumah tangganya yang berantakan karena suaminya yang kurang bertanggung jawab. Anaknya yang hilang entah kemana. Dan kejadian janggal lainnya yang membuat trauma terhadap orang asing. Semuanya berputar-putar di dalam pikirannya. Hingga tanpa dia sadari, dia berteriak-teriak menyalahkan keadaan. Dia berteriak sambil mengoceh ke sana kemari, mengeluarkan semua beban berat yang dia pikul sendiri selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, dia mulai merasa tenang. Air matanya tak lagi menetes. Yang tersisa hanyalah kekuatannya untuk melanjutkan hidup. Dia sudah memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya. Dia akan menemui saudaranya di Bandung kota. Setelah berpamitan, dengan berbekal uang seadanya pemberian Pak Haji Jeli dan Pak Kades, Mary berangkat menuju Bandung kota, tepatnya ke kebun kelapa. Di sanalah saudara Mary tinggal. Dia mempunyai sebuah warung makan di terminal kebun kelapa. Rencananya, Mary akan ikut bantu-bantu di sana untuk menyambung hidupnya. Kedatangan Mary disambut baik oleh saudaranya itu, Bu Dewi. Itulah nama saudaranya. Bu Dewi adalah orang yang sangat baik dan juga ramah. Tak heran jika warung makannya selalu dipenuhi oleh pelanggan setianya. Mary yang ikut bantu-bantu di sana, sedikit demi sedikit sudah mulai bisa melupakan seluruh kepahitan hidup yang dia alami. Kini, 18 tahun berlalu. Dia akan menikah dengan seorang duda berpangkat jenderal polisi. Istri sang jenderal sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dia meninggalkan seorang anak perempuan satu-satunya yang bernama Namir. Nama yang sama dengan nama bayi Mary yang hilang 18 tahun silam.
"Kamu ngelamunin apa sih, Mer?" Tanya Bu Dewi yang melihat Mary duduk di punggung dan terlihat seperti sedang menangis sambil memegang sapu tangan berwarna merah jambu. "Sapu tangan ini mengingatkan aku pada bayiku," jawab Mary dengan air mata yang semakin deras. Bu Dewi terhenyak. Sesuatu terlintas di pikirannya. "Dari mana kamu mendapatkan sapu tangan ini?" tanya Bu Dewi kemudian. "Ini pemberian Mas Agus," jawab Mary. "Coba kamu tanyakan padanya, dari mana dia mendapatkan sapu tangan ini," usul Bu Dewi. Esok harinya, Mary menemui calon suaminya. "Aku ingin bertanya sesuatu. Aku harap Mas tidak keberatan menjawabnya," kata Mary membuka percakapan mereka. "Katakan saja, kau calon istriku, kau berhak tahu segalanya tentang aku dan keluarga," jawab Mas Agus bijaksana. "Dari mana Mas mendapatkan sapu tangan ini?" tanya Mary sambil memperlihatkan sapu tangan pemberian Mas Agus. Mas Agus mengambil sapu tangan itu dari tangan Mary. Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ia tutupi. "Saat aku dan istriku mengunjungi mertuaku di desa Banyuresmi di Sumedang, malam harinya terjadi kejadian yang menggegerkan. Seorang perempuan muda dengan membawa bayinya berteriak-teriak, meminta pertolongan warga karena ia dikejar-kejar oleh suaminya yang seperti kerasukan setan," kata Mas Agus mengawali ceritanya. Mary mendengarkan dengan seksama. Air matanya mulai berjatuhan. Mas Agus terus menceritakan semuanya dengan detail. Kata warga, ibu anak itu diselamatkan oleh seekor ular besar, dan ayah anak itu mati dibunuh ular itu. Katanya mengakhiri ceritanya. "Jadi benar, itu adalah bayiku," kata Mary dengan air mata bercucuran. Lalu ia menceritakan semuanya. Esok harinya, atas izin Mas Agus, Mary bertemu dengan Namira. Namira yang belum mengetahui apa-apa menyebutnya sebagai calon istri dari ayahnya. "Namira, boleh ayah cerita sesuatu?" tanya Mas Agus pada Namira. Namira tersenyum dan mengangguk mengiyakan. Lalu Mas Agus menceritakan semuanya pada Namira. Namira yang baru mengetahui jati dirinya yang sebenarnya menangis terseduh-seduh. Awalnya ia tidak mau menerimanya, namun Mas Agus bisa meyakinkan Namira dan menunjukkan buktinya, yaitu sapu tangan berwarna merah jambu dengan nama Namira. "Ini adalah tanda bahwa ibumu sangat menyayangimu," kata Mas Agus untuk membujuk dan menenangkan Namira. Namira yang senang kalut akhirnya bisa menerima semuanya. Ia mau berpelukan dengan Mary. Mary yang merasa sangat bahagia, tak henti-hentinya bersyukur, merasakan kedamaian yang luar biasa saat berpelukan dengan Mary. Namira merasa nyaman, dan ia tidak mau melepaskan pelukannya, hingga akhirnya Namira benar-benar bisa menerima Mary. Mas Agus merasa sangat bahagia dan lega telah mengungkapkan semuanya pada Namira. Selama ini, dia terbebani oleh asal-usul Namira dan kebingungan untuk menyampaikan semuanya. Hari-hari setelah itu terasa ringan dirasakan oleh tiga orang itu. Bu Dewi dan keluarganya ikut berbahagia. Dan akhirnya, tanggal pernikahan Mary dan Mas Agus pun telah ditentukan. Jika semuanya lancar, pernikahan akan dilaksanakan 2 minggu kemudian. Hari pernikahan mereka pun tiba. Semua berbahagia. Di antara mereka yang berbahagia, ada satu orang yang merasa paling bahagia di antara yang lain. Namira. Dia merasa beruntung karena mempunyai ayah yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Dia pun juga berbahagia karena sekarang dia sudah bertemu kembali dengan ibu kandungnya. Belayannya, pelukan, semuanya terasa berbeda bagi Namira. Terasa lebih hangat dan dekat. Dan Mary, dia sangat bersyukur karena semua kepahitannya sudah bisa dilaluinya. Semoga kita bisa bersama-sama selamanya. Ibu Mangga sambil memeluk suami dan anak tercintanya.